Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Kita bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita terus melakukannya dengan setia dalam takut dan gentar, karena ibadah adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan menjelang hari Kristus yang mendekat. Dan hari ini dalam renungan malam kembali saya membagikan renungan mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita hidup dengan penuh hikmat sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang baik yang menyenangkan Tuhan dan untuk keberhasilan kita juga tentunya. Dan pada hari ini kita akan belajar dengan judul menghitung hari dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saya ulangi sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Saya coba melihat kamus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata bijaksana itu adalah kepandaian menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya atau kecakapannya untuk bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Jadi proses bijaksana itu terjadi dengan melibatkan akal budi, melibatkan pikiran kita. Nah, tapi seringkali pikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa ini setiap hari harus dipulihkan. Perlahan-lahan dengan kita harus rajin membaca Alkitab, sehingga pikiran kita itu sama dengan pikiran Tuhan. Nah, salah satu pola pikiran dan akal budi yang mesti kita miliki sehingga kita hidup dalam bijaksana adalah dalam menggunakan waktu atau hari-hari yang kita miliki. Setiap orang diberikan 24 jam dalam sehari, dan waktu yang kita sudah spend atau habiskan itu tidak bisa kembali lagi. Kita tidak bisa menebus waktu yang sudah lewat. Yang kita mesti perbaiki adalah apa yang mesti kita lakukan di waktu ke depan yang kita miliki, agar itu bisa digunakan dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kemajuan diri kita dalam berbagai aspek yang kita merasa mesti kurang. Mazmur yang tadi kita baca ini adalah ditulis oleh Musa. Kita tahu Musa adalah seorang nabi yang benar-benar dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa besar Israel, saudara, keluar dari Mesir. Musa sadar bahwa hidupnya itu tidak lama dan sangat singkat sekali. Kalau kita mundur sedikit dari ayat ke-9, Musa berkata, "Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?" Lalu ayat 12 yang tadi kita baca. Di sini Musa menggambarkan bahwa hidup manusia itu sangat singkat sekali. Penuh keluh kesah, penderitaan, dan ini semua dikarenakan dosa. Karena karena hidup kita sangat terbatas itu, kita harus memilikinya dan menggunakannya dengan bijaksana. Kita tidak boleh membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup ini. Kita mesti membuat manajemen waktu yang baik, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang prioritas, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dinomorduakan, dan seterusnya. Sehingga waktu yang kita gunakan itu dengan maksimal bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 5 ayat 15-16 mengingatkan kita, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat."
Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita itu disebut orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bebal. Karena kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik, karena waktu-waktu yang ada ini jahat sekali. Saudara, hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan dan semuanya serba tidak pasti ini mengharuskan kita untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidup kita, dalam menggunakan waktu kita. Karena itulah Musa meminta agar Tuhan mengajarkan dia untuk menghitung hari-hari kita sedemikian. Nah, sebelum kita tidur dan beristirahat malam ini, mari kita sama-sama merenung sejenak dan berpikir, apakah selama ini saya sudah membuang-buang waktu dengan percuma, melakukan banyak hal yang tidak berguna, yang tidak membawa dampak positif untuk diri kita dan orang lain. Dan kalau belum, mari kita berubah, sehingga besok pagi kita kembali menggunakan 24 jam yang Tuhan berikan dengan baik setelah kita bangun. Dan biarlah renungan malam ini membuat kita semakin menjadi pribadi yang bijaksana, menggunakan waktu kita dengan baik, dengan penuh hikmat, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.